Tentara Nazi sedang memeriksa rumah itu. Mereka menemukan seorang wanita Soviet yang sedang hamil bersembunyi di dalam peti kayu. Keduanya saling memandang. Suasana langsung menegang. Di depan mata wanita hamil yang memohon. Melihat tidak ada yang memperhatikan di sini. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan keluar. Namun petugas yang skeptis itu sepertinya melihat ada sesuatu yang salah. Dia segera memanggil prajurit itu kembali. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Kemudian kotak itu dibuka. "Oh, halo." Melihat seorang wanita Soviet hamil bersembunyi di dalam tong. Dia memerintahkannya untuk duduk di kursi. Kemudian mulai menanyakan identitas dan latar belakangnya. Wanita itu dengan cepat menjelaskan bahwa dialah pemilik rumah tersebut. Karena dia takut, dia harus bersembunyi di dalam kotak. Namun begitu dia selesai berbicara, seorang tentara mengetahui kesalahannya. Pasalnya, tidak ada wanita di foto keluarga yang tergantung di dinding. Melihat kebohongan itu terungkap. Wanita Soviet yang sedang hamil itu langsung memegang tangan petugas tersebut dan memohon. Dia berharap dia bisa menyelamatkan anaknya yang belum lahir untuk hidup. Namun pada saat ini, sesuatu yang membuat wanita itu semakin putus asa terjadi. Tentara itu menemukan kartu identitas militernya tersembunyi di bawah tempat tidur. Bersama dengan seragam Sovietnya. Kaye Huiduk sangat marah. Segera menyeretnya keluar dan bersiap untuk menggantungnya. Namun saat bersiap untuk mengeksekusi prajurit tua di sebelahnya tiba-tiba angkat bicara. Mengatakan hal itu pada wanita hamil sungguh kejam. Dia berharap letnan bisa menyelesaikannya dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, sang letnan pun setuju dengan prajurit tua itu. Jadi dia mengeluarkan pistol dari ikat pinggangnya. Bidik lurus ke dada wanita itu. Saat ini wanita itu sangat putus asa. Sebelum meninggal, dia mengutuk kaptennya. Membunuh wanita hamil akan membawa ke neraka. Tuhan tidak akan memaafkanmu. Setelah mendengarkan, letnan berkata maaf kepada Tuhan. Kemudian berikan pistolnya kepada prajurit baru yang berdiri di sebelahnya. Perintahkan dia untuk menangani wanita hamil itu dalam 1 menit. Meski hati nurani prajurit itu tidak mau melakukan hal itu. Tapi perintah letnan tidak bisa dilanggar. Dia hanya bisa mengangkat senjatanya secara perlahan. Sementara tentara Jerman lainnya sibuk di belakang bunker. Mendengar suara tembakan, petugas yang sedang mandi sauna langsung melihat keluar. Tentara Soviet lainnya ditemukan berdiri di salju. Namun dia menggunakan kekuatan 1 orang untuk mengalahkan pasukan tentara Jerman yang tidak bisa mengangkat kepala. Karena dia adalah The Red Ghost yang sangat ditakuti oleh orang Jerman. Dia kemudian bersembunyi di sudut rumah kayu. Langsung menggunakan pisau untuk mengirim musuh ke angkasa. Menggunakan tubuh musuh sebagai tameng. Menggunakan tembakan untuk mengusir tentara Jerman yang bersembunyi di gudang. Tetapi tidak dapat menemukan jejak musuh. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari tumpukan salju. Tembakan lain membuat seseorang menjauh. Kemudian The Red Ghost kembali berbelok. Pria bersenjata Jerman itu ditembak sekali olehnya. Melihat bawahannya dikalahkan satu persatu. Petugas Jerman itu sangat ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tak disangka, ia ditemukan oleh The Red Ghost di saat yang tepat. Tapi pelurunya meleset. Tentara Jerman lainnya segera melancarkan serangan untuk menutupi mundurnya perwira tersebut. The Red Ghost dicegah untuk bersembunyi di sauna. Di luar dugaan, masih ada tentara Jerman di dalamnya. Segera tuangkan air mendidih ke bawah. Lalu bergegas keluar kamar. Tetapi menemukan tentara Soviet lainnya bersembunyi di sudut gelap. Dia panik dan segera lari. Namun kakinya tersangkut sesuatu, ia terjatuh, kepalanya terbentur tiang kayu dan pingsan. Saat ini, hanya 1 tentara dan 1 perwira Jerman yang masih hidup. Petugas tersebut menyuruh tentara tersebut untuk melemparkan senapan kepadanya. Tetapi saat ini prajurit itu ketakutan setengah mati. Jarak 3 meter tidak bisa dilempar. Melihat bawahannya begitu tidak berguna, perwira Jerman itu mengertakkan gigi gerahamnya. Untungnya, dia menggunakan bayonet untuk mengambil pistolnya. Namun ketika dia bersiap untuk menembak The Red Ghost,
Dia melihat bawahan yang tersisa juga dibawa keluar dari bullpen oleh tentara Soviet. Di bawah serangan The Red Ghost dan tentara Soviet, satu-satunya prajurit yang tersisa ditembak sebagai sarang lebah. Kemudian pasukan Soviet mendekati ruangan tempat perwira Jerman itu bersembunyi. Baru saja melihat lubang besar di dinding. Tetap biarkan orang Jerman itu kabur. Setelah menyelesaikan medan perang, bala bantuan Soviet mulai memulihkan kekuatan fisik mereka. Petugas yang melarikan diri saat ini mengenakan gaun bermotif bunga ala Soviet dan melarikan diri. Ia segera memimpin tentara Jerman ke kota untuk membalas dendam. Mereka melepaskan mortirnya dan membidik rumah kayu itu. Di bawah tembakan artileri berat. Hanya dalam beberapa detik, ruangan kayu yang awalnya hangat itu hancur berkeping-keping. Setelah pemboman, Jerman mulai menyerang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa The Red Ghost tidak jauh dari sana, mempersiapkan segalanya. Tunggu dengan tenang sampai mereka merangkak ke dalam perangkap. Setelah itu, mereka masih bisa mendengar suara pasukan Soviet di dalam ruangan. Perwira Jerman segera memerintahkan pemboman lagi. Namun begitu dia memberi perintah, tiba-tiba sebuah granat muncul di belakang mereka. Tak disangka, setelah meledak, perwira Jerman tersebut masih hidup. Tentara Jerman mendengar suara tembakan dan mengira itu adalah perintah komandan untuk menyerang. Segera bergegas menuju ruangan kayu. Menghadapi tentara Jerman. Tentara Soviet yang bersembunyi di balik tembok segera menarik pelatuknya. Peluru yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah tentara Jerman. Tapi jumlah musuhnya terlalu banyak. Sayangnya, tentara Soviet itu terkena peluru di bahunya. Namun kini tentara Jerman telah tiba di depan mereka. Prajurit yang mendengar suara itu berbalik dan ditembak sekali di bagian dada oleh seorang tentara Jerman. Tentara Soviet yang beruntung hanya bisa diam-diam bersembunyi di dalam ruangan untuk mengamati situasi. Namun begitu mereka muncul, mereka ditembak mati oleh tentara Jerman. Saat ini seorang tentara Jerman datang ke jendela. Lemparkan granat melalui jendela. Keduanya mencoba membuangnya sebelum granatnya meledak. Tentara Soviet yang bertahan di luar, setelah meminum sebotol vodka, mengambil senapan mesin ringannya dan mulai menembaki tentara Jerman dengan panik. Meski dipukul, dia tetap tidak mundur selangkah. Seorang tentara Jerman bersiap menyerang dengan granat. Ditarik jatuh oleh seorang tentara Soviet yang terluka parah. Kemudian pin granat dicabut. Keduanya baru saja mati bersama. Melihat teman dekat mati tepat di depan matamu. Namun dia belum sampai di samping tubuh rekannya. Ditembak mati oleh seorang perwira Jerman yang bersembunyi di kegelapan. Saat ini, hanya The Red Ghost dan perwira Jerman yang masih hidup. Tentara Jerman itu memasang bayonet di pistolnya. Keduanya mulai bertarung dengan cara yang paling primitif. Tapi itu tidak berlangsung lama. The Red Ghost kurus dikalahkan oleh tubuh kuat tentara Jerman dengan pukulan api. Jiwa Merah mengambil sabit dari samping dan bergegas maju untuk menusuk perut tentara Jerman itu. Pada akhirnya perwira Jerman tersebut pun tewas di tangan The Red Ghost. Namun setelah berhasil mengalahkan semua musuh, The Red Ghost bersiap untuk mundur. Lalu tiba-tiba dia tertembak di dada. Ternyata penyerangnya adalah tentara Jerman yang baru saja pingsan di tiang kayu. Melihat The Red Ghost dibunuh olehnya, rasa sombong itu membuatnya mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tapi agar dia tidak terlalu bersukacita, dia dieksekusi di tempat dengan peluru. Jiwa Merah lainnya bergabung ke medan perang. Sebenarnya Jiwa Merah bukanlah nama seseorang, melainkan pahlawan yang selalu gigih dalam berjuang. Bahkan dalam situasi sulit,